Selamat pagi untuk kita semua. Saya Domingas Deborah Alipung, kelas 2B, tingkat 1. Hari ini akan melakukan katekese bersama adik-adik SMP. Dengan tema, kurangnya konsentrasi belajar bagi adik-adik SMP. Dengan tujuan untuk membantu anak agar bisa memahami cara belajar yang baik. Teks kitab suci yang akan dibacakan hari ini, Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 5. Anak-anak di masa sekarang ini tentu banyak sekali yang tidak fokus lagi untuk belajar. Apalagi banyak anak-anak yang lebih suka bermain. Banyak sekali yang tidak peduli lagi dengan semua hal tentang belajar dan lebih mementingkan bermain lebih banyak. Hal tersebut yang membuat Tuhan Yesus kita tidak menyukai hal tersebut. Tuhan sangat menyayangi anak-anaknya, namun anak-anak itu tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan sampai-sampai ada yang tidak masuk gereja. Memang terkadang ada yang masuk gereja untuk mengikuti perayaan misa, namun saat perayaan misa berlangsung, anak-anak itu lebih memilih untuk bermain daripada untuk mengikuti perayaan misa. Hal ini yang menjadi kelemahan yang sangat mempengaruhi proses belajar mereka yang tidak sempat dilakukan. Hal tersebut yang membuat otak anak lemah dalam belajar, maka mereka akan kesusahan suatu hari nanti. Pembukaan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan melakukan katekese bagi adik-adik yang ada di sini. Kakak akan memberitahu sedikit tentang katekese, bahwa katekese itu sama seperti kita membaca kitab suci, dan setelah kita membaca kitab suci, kita kaitkan pengalaman kita dengan ayat-ayat kitab suci. Jika adik-adik belum tahu atau belum mengerti, adik-adik bisa bercerita tentang apa saja yang terjadi di sekolah, di rumah, atau saat adik-adik bermain. Marilah kita memulai katekese ini dengan sebuah lagu pembukaan. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memelihara kami anak-anak-Mu dengan penuh kasih sayang dan tulus hati. Bahkan Engkau telah memberikan berbagai kelebihan untuk kami, terlebih dalam otak kami. Engkau berikan bakat kepintaran kepada kami semua, namun kami salah mengembangkan bakat kami ini, dan kami lebih mementingkan bermain daripada belajar. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kedepannya kami semua menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi dan semangat lagi dalam belajar. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, silakan kalian amati gambar-gambar yang telah kakak bagikan. Silakan kalian lihat bagaimana gambar itu ada yang sedang. Gambar itu kalian silakan lihat bahwa ada yang malas sekali untuk belajar, ada yang merasa bosan, dan ada yang masih seperti kebingungan untuk belajar. Yang sekarang yang ingin kakak tanyakan kepada kalian, gambar apa yang adik-adik lihat ini? Bagaimana perasaan adik-adik setelah melihat gambar tersebut? Dan apa tanggapan adik-adik mengenai gambar tersebut? Kalau menurut kakak, gambar yang pertama itu seorang adik laki-laki yang sangat membosankan. Dia rasa kalau belajar itu membosankan, sehingga dia seperti menopang pipinya. Jadi dia rasa belajar itu tidak penting. Yang membosankan itu, apalagi kalau belajar itu gurunya tidak sesuai kemauannya. Jadi dia pikirannya lebih pada bermain saja. Gambar yang kedua, adik-adik di situ kita lihat bahwa anak-anak itu lebih suka untuk menggambar atau yang lainnya daripada mendapat materi. Mereka juga kelihatan seperti membosankan sekali. Yang gambar yang ketiga,
seorang adik laki-laki yang merasa kalau otaknya sakit untuk belajar. Mereka seperti beban berat sekali untuk belajar. Sedangkan gambar yang keempat, mereka seperti kebingungan untuk berpikir karena menurut mereka apa yang mereka pelajari itu sangat susah. Anak-anak merupakan makhluk sosial yang paling polos, yang tak mengetahui hal apapun. Mereka cenderung melakukan kesalahan, bahkan sampai kesalahan yang begitu fatal. Akan tetapi, anak zaman sekarang ini ada pada masa belajar, namun mereka lebih mementingkan bermain. Mungkin karena masih anak-anak, maka mereka lebih menyukai bermain. Dan mereka juga lebih mengetahui apapun sehingga hanya bermain yang menghibur mereka. Kebiasaan anak hanyalah bermain yang akan membuat mereka mengenal lingkungan sekitar. Maka sebagai anak-anak Yesus, kita harus mengembangkan minat belajar sehingga bermain bisa dikurangi supaya dapat lebih teliti lagi dalam belajar, agar nilai pun menjadi lebih baik. Setelah kita mengamati gambar, mari kita membuka firman Tuhan dalam bacaan kitab Roma bab 12 ayat 1 sampai 5. Setelah kita membuka kitab Roma, mari kita membaca kitab suci secara bersama-sama. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniai Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita mendaraskan bacaan hari ini secara bersama-sama, marilah kita mendalami firman Tuhan dengan membacakan bacaan ini secara pribadi dalam hati, agar kita bisa kaitkan bacaan ini dengan pengalaman kita. Apakah ada adik-adik yang ingin bercerita mengenai pengalaman adik-adik? Silakan diceritakan. Mungkin dari kakak. Kakak terkesan dengan ayat ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Menurut pengalaman kakak, waktu SMP itu memang kakak juga malas belajar seperti kalian. Ya, awal-awal masuk SMP itu pasti kan kita baru tamat SD, dan SD itu kita lebih suka bermain, dan SMP punya juga begitu. Ya, pasti kita lebih suka bermain daripada belajar. Ya, kita anggap saja belajar itu tidak penting. Ya, memang kakak juga begitu. Awalnya itu pemalas sekali, pemalas untuk belajar, dan rasa belajar itu tidak penting, jadi kita tidak perlu belajar. Padahal semakin kita tidak belajar, kita semakin tidak tahu tentang ilmu. Ilmu yang kita pelajari, yang diberikan guru, kita malas mendengarkan, sehingga ilmu itu terbuang dengan cuma-cuma.
Ya, semakin kesini kakak semakin sadar bahwa ilmu itu perlu dipelajari dan itu memang penting. Jadi kita harus mempelajari segala ilmu yang diberikan guru. Karena bagi guru itu ilmu itu tidak penting. Sehingga bagi kita yang penting karena kita yang harus mendapatkan ilmu tersebut. Mereka itu hanya memberikan saja sesuai tugas yang mereka alami. Jadi mereka rasa itu tidak penting untuk mereka. Yang penting itu adalah kita karena kita yang membutuhkan ilmu tersebut. Mungkin dari kakak sekian itu ya pesan kakak ya, kita harus lebih semangat lagi untuk belajar agar kedepannya kita menjadi manusia yang lebih berguna, terutama untuk keluarga kita. Keluarga yang selalu menanti kita, keluarga yang selalu ingin kita menjadi orang yang baik dan sukses di masa depan nanti, agar tidak susah. Mungkin dari kakak sekian. Setelah itu jika ada adik-adik yang ingin menceritakan, silakan diceritakan. Setelah kita menceritakan segala pengalaman yang berkaitan dengan kitab suci, marilah kita merencanakan aksi nyata kita. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama menentukan aksi nyata kita. Ya, yang paling gampang menurut kakak ya kita harus membersihkan sampah sekitar pinggiran jalan agar sampah tidak berceceran di pinggiran jalan sehingga pemandangan jalan tidak seperti tempat pembuangan sampah pada umumnya. Adik-adik setuju? Setuju. Setelah itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah semua gereja kami agar mereka lebih semangat lagi melakukan tugas perutusan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para anak-anak, ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang polos ini dan bantulah mereka dalam proses belajar agar mereka menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, semoga Engkau selalu senantiasa melindungi para orang tua agar mereka selalu disertai oleh-Mu dan selalu dalam perlindungan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, bimbinglah kami yang hadir di sini. Semoga apapun yang kami lakukan selalu senantiasa baik untuk kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan kita ini lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pengumuman, adik-adik yang terkasih, katekesi kita sampai hari ini saja. Nanti kalau bisa kita katekesi lagi di lain waktu. Terima kasih karena adik-adik hari ini sudah mau ikut katekesi bersama kakak. Setelah kita katekesi, mungkin adik-adik bisa mengubah perilaku kalian yang kurang malas belajar atau seperti lebih suka bermain. Kurangi semua itu karena sekarang masa pasca, jadi kita harus kurangi segala sesuatu yang berlebihan. Mungkin dari kakak itu saja. Terima kasih. Doa penutup. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena proses katekesi ini berjalan sesuai kehendak-Mu. Semoga melalui katekesi ini adik-adik lebih giat lagi dalam belajar agar ilmu yang diberikan oleh para guru bisa menjadi bekal baik untuk anak-anak. Semoga semua hal yang kami lakukan hari ini menjadi rahmat yang berlimpah untuk kami semua. Ya Bapa yang Maha Kuasa, semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat, ya Yesus Raja, penebus dunia.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua.